Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obrong episode kelima. Cerita kali ini tentunya bakal berbeda banget dari cerita-cerita yang udah gue posting sebelumnya, men. Cerita kali ini, temen gue bakalan bercerita tentang santet. Bro, Yuk, lu percaya santet gak bro? santet. Hmm. Percaya nggak percaya sih. Tapi Em, seringnya banyak juga kejadian betul. yang ya pernah lah Pernah lah ya mendengar. mendengar, dan ada salah satu atau salah dua gue juga pernah lihat gitu kejadian seperti itu. Dan gua Hmm. yang ngalamin, Hmm. bukan gua yang ngalamin tapi saudara gua. Jadi gimana kok ceritanya? Ada beberapa keanehan Hmm. yang sempet kalau bilang itu bibi gua lah ya. Jadi adik dari ibu kandung gua Yang mengalami. yang ngalamin. Hmm. Pertama-tama sih ya orang hidup ya seperti biasa, ngaji seperti biasa gitu ya, biasa-biasa aja, normal. Dan di kemudian hari orang itu tuh ya bibi gua tuh berbeda. Bedanya tuh dari geliat kelakuan dan tingkah dia. Personalitinya Personalitinya jadi 360 derajat itu beda banget. beda banget Iya. dari yang asalnya Dari yang asalnya sukanya apa, humble lah. humble. Tiba-tiba ada sesuatu yang salah dari diri dia. Tiba-tiba dia sakit. Kebetulan kan udah punya suami lah ya. Sama suaminya berobat gitu ya. Berobat ya biasa ya. Ke dokter kayak gitu. Sakit dalam arti sakit apa, Pak? Sakit dalam arti dia tuh terkadang sakitnya tuh aneh. Karena sakitnya tuh di jam-jam tertentu. Kalau dari hal-hal biasa itu ya normal aja. Kambuhan gitu ya. Kambuhan. Kambuhan. Dicoba dicek di dokter. Nggak apa-apa. Ini sehat pak. Kan curiga gitu. Sehat. Tapi gejalanya seperti apa? Gejalanya itu seperti tiba-tiba sakit dari sini. Perut. Iya, perut. Di bagian hati lah kalau nggak salah. Seperti itu. Seperti itu terus. Kalau misalkan dia kambuh tuh ya udah dia tuh diem. Kalau keluar tuh jadi beda. Jadi kalau cek bahasa Sunda ya boleh lah. Ya. Kalau cek bahasa Sunda mah lobang ulang-ulang. Jadi ngelihat kemana-mana gitu misalkan gini gitu. Tapi dia tuh nggak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Nggak. Tapi di suatu sisi kalau misalkan dia lagi sadar biasa aja nyapa. Kalau jadi gitu. Suaminya tuh nggak curiga, pertamanya mah biasa aja. Tiba-tiba kebetulan ya emang apa ya, emang itu udah takdirnya atau gimana gitu kan. Ada seseorang sosok gitu ya. Itu tuh nggak entah ustadz atau apa gitu ya. Dia tuh pertama membuat apa namanya pengobatan secara gratis di kampung gua tuh ya. Alternatif. Ya, alternatif. Tapi orang-orang tuh skeptis akan adanya dia. Karena kan, paling dia mah jualan obat, untungnya kan kayak gitu. Hitung-hitungnya, jualan obat. Pasti kan skeptis kayak gitu. Skeptis. Ya. Gua juga kan, kalau yang lihat, si bapak ini mah pasti tungtungnya jualan kayak gitulah. Ya tahu lah ya kalau kayak gitu. Tiba-tiba kan dia. Tapi seiring berjalannya waktu bro, gitu ya. Orang-orang tuh entah kenapa tiba-tiba ya apa namanya kumpul ke situ dari mulut ke mulut gitu ya. Dan gue juga kan si Bibi cobain deh ke sini gitu ke orang ini, siapa tahu sembuh gitu kan. Udah kalau misalkan udah pengobatan yang secara ilmiah tidak masuk akal, dia baik-baik aja, nggak apa-apa gitu kan. Udah. Tapi gue nggak ngomong, karena gue nggak berani itu jadi menjudge bahwa bibi gue tuh dia kena santet atau apa, karena nggak ya aing nggak, jangan so tau lah ya. Cuman waktu itu gue langsung berpikir entahlah mungkin ada waktunya saatnya gue ngomong ke bibi gue atau ya ke suaminya lah, bukan langsung ke bibinya kan pasti
takutnya perasaan atau apa gitu kan. Ke suaminya juga pasti kayak gitu. Jadi kan emang suaminya tuh soleh lah ya. Kalau dibilang dia tuh agamis banget gitu kan. Jadi kalau kayak gitu teh nggak terlalu inilah, nggak mungkin gitu kan. Ada yang Sisi kayak gini. skeptisnya lah. Iya, ada sisi skeptisnya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu eh dan ya mencoba mungkinnya karena ada skeptis ke si orang pengobatan itu secara gratis, karena gua tuh pernah lihat orang gitu ya yang stroke, dia bisa jalan kaki lagi depan gua sendiri gitu. Oh, pernah lihat datang ke pengobatannya? Datang karena gua tuh Penasaran. penasaran lah, anjing si bapak ini teh kok bisa seperti ini gitu ya, secara gratis, nggak ada biaya sepeser pun gitu ya. Udahlah, gua tuh langsung ngomong ke nyokap gua kan, karena nyokap menjembatani kan, bisi aing teh anjing siapa bocil ngapain gitu kan. Nyokap gua menjembatani dan akhirnya setujulah coba ke dia. Dan yang anehnya gitu ya, ya gua nggak tahu lah ya kalau orang yang berilmu itu dari jauh juga dia udah udah tahu bahwa orang ini tuh bermasalah dari gelagatnya, dari kejauhan tuh gitu ya. Jadi udah kayak gitu dibawa ke lapangan itu, diem. Si bapak itu kan biasanya si bapak-bapak itu teh kan gua kan sering penasaran lihat ya cara pengobatannya kayak gimana, terus ngabsennya orang-orang itu kayak gimana. Tapi ini mah dengan kagetnya gua gitu ya. Itu teh udah banyak pasien, tapi yang ditunjuk bibi gua dulu. Anjing, Cak Aing ini kenapa? Mbak, tolong kesini. Bibi gua kan dengan kagetnya. Nah, dia tuh belum jadi ya, cuman dia dia yang pengobat itu dia tahu gitu, bibi gua tuh ada masalah gitunya dari tubuhnya itu. Coba sini Mbak, cina nggak apa-apa ya. Ya udah. Jadi atas izin suaminya ya udah diperiksa. Cuman di gini aja. Suaminya mana, cina? Mang kau kan gitu. Kalau bisa, cina sekarang bawain ayam, jangan yang hitam, ya ayam lah ya, cina. Ayam, bawain ke sini. Kalau bisa sekarang juga, sok cari. Gua anjing ngapain bawa ayam pengobatan bro? Gak logis anjir, gak logis itu anjing. Tapi dah aing lihat dengan mata aing sendiri gitu kan. Itu anjing ya magic lah. Ya paman gua cari ayam, dapet lah Ayam kampung tuh. ayam kampung. Terus bibi gua suruh berbaring. Tolong baring dulu di sini ya, bawa bantal, bawa. Jadi lapangan kayak gitu, lapangan kalau bisa kan lapang voli tahu, lapang voli kampung. Kayak gitu, cuma dikasih tenda aja. Seperti itu, kasih bantal, dia berbaring di situ. Udah, coba cina ayamnya kesiniin. Ayam di sini nih. Ini si ustadznya lah ya yang bisa gitu. Sayangnya tuh ayam tuh diem. Biasa diem banget. Ayam sehat kayak gimana sih? Kalau bahasa Indonesia jag-jag lah gitu kan. Iya. Ayam gitulah sehat biasa. Tiba-tiba diginiin, dia diem ayam tuh. Di perutnya gini nih. Pok gitu kan. Tiba-tiba dia bacanya surat-surat Quran lah ya. Terus semua orang yang di sana nyaksiin tuh, sok ayo kita baca surat misalkan Qul Huwallah yang kayak gitulah ya, surat-surat Al-Qur'an, kita bersama-sama secara ikhlas mohon kepada ridhonya kepada Allah semoga si Mbak ini sembuh. Itu semuanya. Doa, dia pun doa, tapi dia pun doa tuh sampai gini set. Tapi dia tuh gimana ya? Karena ada aura mungkin magis. Sampai ngoprot kesang kalau ya sampai keluar keringet anjir itu sih itunya sampai keringatan bercucuran aing kok bisa anjing kayak olahraga gitu anjing. Tiba-tiba pas sampai gini tuh si ayam tuh kan dipegangin sama suaminya, ayam tuh gini pas diginiin ayam tuh langsung wah. Anjing depan mata aing goblok ngamuk ayam tuh kayak wow.
Gitu, kayak yang kesakitan gimana, kayak ayam yang baru disembelih gitu. Tapi belum nggak disembelih gitu kan? Enggak. Anjing. Udah, Juga ya. asli. Udah kayak gitu ayamnya dipinggirin. Ayam yang tadinya Sehat. sehat, jadi kan itu udah ditarik tuh ya si ininya ke ayam gitu kan. Muyung tuh kalau Sakit ya. pias lah ya, sakit gitu kan. Jadi ayam tuh sakit gini, asalnya segar, diem gini kayak gitu, kayak yang mau mati ayam tuh. Asal segar, anjing gitu, depan mata aing sendiri gitu aja. Tiba-tiba ya ayam itu disembeli sama ustadznya, langsung dibelek, sembelih cepet-cepet gitu, sembelih langsung dibelek weh. Di dalam jeroannya keluar apa coba? Apa? Keris anjing. Anjing. Keris anjing. Tepatnya ada di dalam apanya tuh? Dalam empedu si ayam itu. Anjing. Aing kaget anjing, Kecil keris. berarti. Kecil. Tapi dia alhamdulillah langsung sehat. Cuman dia tuh ke orang-orang, ke suaminya juga, mohon izin jangan dipegang ini. Cukup saya saja yang pegang. Anjing, goblok. Itu depan mata aing sendiri, bro. Itu demi Allah ya, ini real ceritanya. Bukan direka-reka, bukan apa-apa. Sumpah, menurut gua ternyata orang disantet itu ada. Nggak hanya apa sih namanya, nggak hanya cerita doang gitu. Ternyata realnya juga ada. Sampai emang si udah beres gitu, dia pakai kain kafan, diambil kerisnya. Dia tuh langsung udahlah, di situ teh nggak ada pengobatan lagi karena dia udah capek mungkin ya. Tutup aja. Nah, besoknya dia tuh ngalamin yang namanya kontrakan dia tuh buar kayak yang diserang. Di dalam atau di luar tuh? Di luar. Di luar. Dia tuh berusaha enggak tidur di kasur, dia tidur di lantai aja, di tanah gitu. Supaya cenah emang ya kan karena Si Pak Ustadz aja nggak boleh tidur di kasur. nggak boleh cenah. Ke si dia lagi juga nggak boleh gitu. Udah kayak gitu dia nyerita, saya ini mah cenanya kata Ustadz itu harus secara pribadi. Saya tahu yang ngirimnya siapa cenanya, yang ininya siapa. Saya harus ngomong secara pribadi, nggak boleh dibahas. Udah kayak gitu, udah ya kebesokan harinya ya, si Ustadz itu teh nyuruh saya untuk nganterin ke rumahnya, ngobrol lah. Gua dengerin lah, dan kan gua masih sebagai keluarganya. Ternyata Mas jangan sakit hati, Mas jangan dendam juga cenanya sama orang yang ngirimnya. Ternyata yang ngirimnya tuh yang pernah mencintai dia. Si bapaknya. Nggak cinta sama cewek itu, tapi ditolak. Cinta sama baby. Ya, itu teh apa namanya, cinta ditolak dukun bertindak teh real anjir. Real bro. Ternyata sampai segitu itu ya. Sakit hatinya tuh anjing.